Pemirsa, di Indonesia penentuan awal Zulhijjah menggunakan dua metode, yakni Rukyatul Hilal dan Hisab. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Berikut informasinya. Di Indonesia ada dua cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode Imkanur Ruqyat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi, dengan menegaskan bulan Kamaria baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtimak. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali nampak setelah terjadinya ijtimak, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan menggunakan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Rukyatul Hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, Imkanur Ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di sejumlah pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode ruqyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan yang digunakan negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Ramadan dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Zulhijjah ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Zulhijjah mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Hari terakhir libur panjang, wisatawan masih memadati kawasan Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Adanya para cosplayer di sekitar area tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung. Bandung di hari terakhir libur panjang kenaikan Isa Al-Masih masih dibadati wisatawan. Jalanan macet dan wisatawan masih ramaikan sejumlah tempat, salah satunya di kawasan Asia Afrika. Daya tarik bangunan bersejarah serta ramainya aktivitas seni dan hiburan jalanan menjadi alasan kawasan ini selalu ramai saat musim liburan. Keberadaan para cosplayer dengan berbagai kostum juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berfoto bersama. Diprediksi keramaian wisatawan ini akan terus terjadi hingga sore nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Libur akhir pekan banyak warga yang memanfaatkannya dengan mencari wisata yang penuh memacu adrenalin. Tak hanya menyajikan keindahan alam, olahraga ekstrim canyoneering menjadi buruan pecinta alam yang menantang keberanian. Di tengah sejuknya udara dan rimbunnya pepohonan, seperti inilah keseruan wisatawan saat mencoba olahraga ekstrim canyoneering di Curug Asepan Luar, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu wisatawan turun menyusuri dinding batu air terjun dengan menggunakan peralatan keselamatan lengkap dan tali webbing serta karmantel. Menegangkan, tetapi kegiatan ini justru menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai tantangan dan sensasi memacu adrenalin. Tak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman berbeda saat menuruni tebing dengan latar gemuruh air dan hijaunya alam sekitar. Seru sih, dingin. Kirain gampang, ternyata susah. Kesulitannya di part apanya tuh kira-kira? Di tengah sih. Soalnya dia kayak agak cekung ke dalam, jadi pas kita turun tuh kayak mukanya kena air, jadi nggak bisa nafas gitu. Terus Oh, itu? Seru banget. Saya harus coba sih. Yang baru sama kalian coba. Nah, ini pengalaman pertama gimana bikin ketagihan apa gitu? Soalnya bikin ketagihan, cuma deg-degan juga sih. Ada nyalinya, ada harus kuat mental juga. Tadi sepanjang turun itu mungkin part yang paling bikin tegangnya gitu. Tegangnya kalau kita kena itu tuh, di air jadinya tuh agak gitu ke bawah. Dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi, pengelola wisata ini pun tetap memprioritaskan keamanan para wisatawan. Kan tebingnya tingginya itu 28 meter. Terus bagaimana? Ketika akan mengikuti olahraga ini mereka dapat briefing dulu, Kang. Ya, Nah, itu gimana? Alurnya, untuk, Kang? Safety nomor pertama. Terus kita nggak langsung turun-turun. Kita kasih pemahaman dulu antara alatnya, talinya, dan jalurnya seperti apa. Kita kasih tahu supaya lebih safety dan lebih aman lah. Selain Curug Asepan Luar, pengunjung pun dimanjakan oleh panorama 3 curug lainnya. Jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang di hari biasa dan 500 orang di akhir pekan. Wisatawan harus membayar tiket masuk Rp20.000 per orangnya. Sementara paket canyoneering, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk asuransi, sewa alat, makan, snack 1 kali, serta flying fox di atas sungai plus jasa foto dan video. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Surabaya Vaganza 2026 kembali memukau ribuan warga Kota Pahlawan pada malam hari tadi. Parade menampilkan aneka mobil berhias bunga dengan lampu warna-warni. Ribuan warga memadati Jalan Tunjungan hingga Jalan Gubernur Suryo untuk menyaksikan kemeriahan Surabaya Vaganza 2026. Parade tahun ini menjadi ikon wisata kota Surabaya, resmi digelar Sabtu malam dengan suasana lebih meriah dan modern. Tahun ini Surabaya Vaganza mengusung tema Festival of Light, Garden of Hope dengan mengambil rute mulai Tugu Pahlawan Surabaya dan finish di Tugu Bambu Runcing. Beragam mobil hias dengan dekorasi bunga dan lampu LED berwarna-warni menambah kemeriahan. Tak hanya itu, para peserta juga menampilkan kostum bercahaya serta atraksi light show yang menjadi daya tarik. Event tahunan menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ditunggu para wisatawan. Meriah banget ya, ini rata-rata orang-orang di sini emang
dari sore bahkan nunggunya. Saya pun di sini dari jam 4. Dari jam 4 sore ya. Dan tentunya sampai jam segini, hampir mau jam 8, orang-orang tetap semangat karena emang sangat menunggu di momen Surabaya Vakansa ini. Lebih seru kayaknya karena mungkin juga malam. Jadi lebih dingin, lebih sejuk. Kalau kemarin-kemarin kan siang ya. Jadi panas banget. Acara ini menjadi bentuk kebersamaan dan kebanggaan warga dalam menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.